Halo teman-teman, berhubung hari ini Bu Vivi mager banget buat video, tapi pembahasan kita ada satu lagi sebelum kita masuk ke ujian tengah semester. Pembahasan kali ini sedikit sebetulnya. Kita akan membahas tentang perdamaian. Berhubung kita telah melewati materi konflik dan kekerasan yang pada akhirnya berawal dari konflik, lalu konflik yang tidak terselesaikan dengan baik dapat memicu terjadinya kekerasan, dan pada akhirnya ketika konflik dan kekerasan terjadi, masyarakat akan melewati fase ini. Fase yang terakhir adalah fase perdamaian. Mungkin teman-teman juga tahu bahwa perdamaian itu kan merupakan suatu kondisi, situasi yang damai, yang aman, tentram, bahagia, adanya kelegaan, sukacita, bersenang-senang, persahabatan, kerukunan, segala sesuatu yang berhubungan dengan kesenangan dan lain sebagainya, itu dapat disebut sebagai perdamaian, atau hal-hal tersebut masuk ke dalam kategori perdamaian. Lagi-lagi menurut Johan Galtung mendefinisikan perdamaian itu ke dalam dua hal. Yang pertama, perdamaian itu tidak adanya atau berkurangnya segala jenis kekerasan. Salah satu ciri terjadinya perdamaian adalah tidak adanya kekerasan. Itu yang pertama, definisi perdamaian menurut Johan Galtung. Yang kedua, situasi tanpa kekerasan tersebut ternyata berdampak baik terhadap rasa aman secara fisik atau rasa tentram secara batin. Perdamaian itu lebih kepada jalinan antara individu maupun kelompok yang menghargai keragaman nilai dan mendorong segala bentuk potensi yang ada di dalam diri manusia. Johan Galtung juga berpendapat bahwa perdamaian itu bukan berarti segala sesuatu tanpa peperangan. Kenapa Johan Galtung berpendapat bahwa perdamaian itu bukan berarti suatu keadaan tanpa peperangan? Mungkin teman-teman juga pernah mendengar adanya istilah perang dingin. Perang dingin ini adalah suatu keadaan di mana perdamaian terjadi hanya untuk gencatan senjata. Perdamaian terjadi hanya untuk meredam terjadinya peperangan gitu loh. Di dalam dirinya ingin berperang tapi diredam, atau sengaja diredam, atau dipaksa diredam. Seperti mungkin teman-teman juga mengetahui konflik atau perang dingin antara Korea Selatan dan Korea Utara contohnya, dan lain sebagainya. Perang dingin juga dapat disebut sebagai suatu keadaan di mana perkelahian tanpa melibatkan fisik. Maka dari itu, Johan Galtung juga berpendapat bahwa tidak adanya perang itu bukan hal yang bagus. Tidak adanya perang itu bukan berarti hal yang positif. Tidak adanya perang itu bisa juga disebut sebagai perang negatif atau perang dingin. Teman-teman tahu nggak akar daripada perdamaian itu apa sih? Penasaran nggak sih kok bisa terjadi suatu perdamaian di dunia ini? Perdamaian dan konflik itu seperti dua hal yang saling bersinggungan. Seperti duluan yang mana ada di dunia ini, telur atau anak ayam gitu loh. Jadi seperti itulah konflik dan perdamaian terjadi di dunia ini. Sebab perdamaian akan terjadi apabila konflik pernah terjadi. Konflik tidak akan pernah terjadi apabila tidak ada perdamaian sebelumnya. Antara konflik dan perdamaian ini adalah suatu hal yang selalu bersinggungan satu sama lain. Makanya zaman dahulu kala ketika Perang Dunia I dan Perang Dunia II terjadi, masyarakat menginginkan hidup damai. Masyarakat memimpikan keharmonisan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Pada akhirnya setelah Perang Dunia II, masyarakat juga sadar dengan sendirinya bahwa mereka memimpikan suatu kondisi untuk anak cucu mereka, suatu kondisi yang damai dan tentram. Mereka sudah terlalu kelelahan, keletihan menghadapi perang-perang yang ada antara negara yang satu dengan negara yang lain. Makanya perdamaian dapat terciptalah setelah Perang Dunia itu. Akar daripada perdamaian ini adalah suatu hubungan sosial yang ditandai dengan absennya konflik dan kekerasan. Tidak adanya konflik dan kekerasan, kesalingpahaman dan penghormatan atas perbedaan di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, serta keadilan sosial yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Itu adalah akar daripada perdamaian
perdamaian. Itu adalah hal-hal yang menandai terjadinya atau terciptanya suatu perdamaian. Seperti juga yang barusan Bu Vivi sampaikan, bahwa jenis dari perdamaian itu ada dua, yaitu perdamaian positif juga perdamaian negatif. Perdamaian positif berarti terciptanya rasa aman dan keadilan dari sistem yang berlaku sampai terhapusnya suatu diskriminasi ras, diskriminasi agama, diskriminasi suku, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman bertanya, Bu, apakah di Indonesia sudah terjadi perdamaian? Mungkin kalau menurut Ibu, tidak sepenuhnya di Indonesia secara damai terjadi, sebab salah satu hal yang menandai belum terciptanya suatu perdamaian yang menyeluruh dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, karena di Indonesia itu masih adanya diskriminasi ras, diskriminasi gender, diskriminasi suku, agama, kelompok sosial keagamaan, dan lain sebagainya. Makanya hal seperti itu dapat juga disebut sebagai perdamaian yang belum rata yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Jenis yang kedua adalah perdamaian negatif. Perdamaian negatif ini seperti juga yang telah tadi Bu Vivi sampaikan, bahwa perdamaian negatif seringkali disebut sebagai perang dingin. Memang tidak adanya baku hantam, tidak adanya konflik, tidak adanya kekerasan secara fisik, secara langsung terjadi gitu loh, seperti perang misalnya, memang tidak ada, namun adanya potensi-potensi terjadinya hal demikian. Perang dingin atau perdamaian negatif ini lebih kepada keadaan yang disembunyikan gitu loh, sebuah kepura-puraan. Nah, mungkin itulah. Itu adalah dua jenis perdamaian, yaitu perdamaian positif dan perdamaian negatif, yang pada akhirnya dari dua jenis perdamaian tersebut melahirkan konsep perdamaian menyeluruh. Jadi negara, masyarakat, dunia itu memimpikan suatu perdamaian secara menyeluruh. Konsep perdamaian menyeluruh ini adalah penggabungan antara perdamaian positif dan negatif. Makanya ketika itu terjadi, tidak adanya kekerasan, tidak adanya diskriminasi, masyarakat aman, tentram, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian sih yang ingin Bu Vivi sampaikan lagi pula pada video ini. Dan pembahasan tentang perdamaian itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu rumit. Teman-teman juga mungkin akan dengan cepat memahami bagaimana konsep perdamaian ini terjadi. Mungkin sekian ya yang dapat Bu Vivi sampaikan. Semoga walaupun Bu Vivi lagi mager buat video, tapi teman-teman dapat mengerti dan memahami apa yang ingin Bu Vivi sampaikan. Jangan lupa ngopi. Bye!